Oke, malam ini kita akan membahas tentang Sunray Yudo 5 vs Mitsuyama. Ini center legend yang Mitsuyama ini laris banget, terlaris gitu ya untuk center kepala murmer versi murmer. Kenapa? Karena di sini ada XPE jauh, kemudian di sini ada chop untuk dekat gitu ya. Kemudian bentuknya juga bagus, nggak terlalu tebal seperti teman-temannya yang nyorong-nyorong gitu untuk harga-harga segini. Jadi ini adalah versi murmer terbaik. Dulu harganya saya beli 35 ribuan, sekarang cuma tinggal 22 ribu, 25 ribu gitu saya cek di marketplace ya. Nah, setelah datang itu masalahnya di sini adalah untuk COB itu hanya kuat 1 jam, COB 1 jam, XPE-nya 1,5 jam. Nah, di sini tidak akan bisa dipakai. Kenapa? Karena cuma 1 jam. 1 jam pusing loh kalau kita nyari barang aja kadang belum ketemu ini udah mau mati dan kadang kan kita lupa ngecasnya gitu kan. Saya pernah pakai itu tahu-tahu ternyata habis baterainya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, akhirnya kita ganti ini. Baterainya dalamnya kita ganti dengan Sony VCT 2100. Ada kenaikan di sini jadi COB-nya itu 3,5 jam. Artinya naiknya 3 kali lipat ya. Kalau 2100 itu naiknya 3 kali lipat, artinya baterai bawaannya itu cuma sekitar 700-800 mAh. Artinya memang kita kalau beli ini kita harus ganti baterai. Ganti baterainya bisa pakai ganti baterai laptop bekas itu. Harganya 15 ribuan udah dapat 2 ribuan mAh. Lumayan nantinya, udah lumayan banget. Kemudian setelah diganti ini jadi kuat jadi 3,5 jam. Untuk XP-nya memang belum pernah saya cek. Artinya kalau ini 1,5 kali, ini 3,5 jam, artinya ini hampir ke 5 jam seperti itu untuk XP-nya ya lumayan 3,5 jam, hampir 5 jam. Gitu. Kemudian ini juga bisa diredupkan seperti ini, jadi bisa diredupkan. Ini paling redup ya. Dan ini bisa diterangkan lagi. Nah seperti ini. Jadi untuk hemat baterai itu bisa diredupkan, jadi aman sebenarnya. Kalau versi redup misalkan 2 kali aja, ini bisa hidup selama 6 jam dan ini bisa hidup 10 jam. Tapi untuk versi redupnya ya lumayan gitu. Terus kemudian kita bahas harga. Nah setelah ini diganti baterai, ini harganya jadi sekitar misal ini 30.000 ya. 30.000 ongkirnya berapa? 15 ya. 20-an kalau sekarang. Kita anggap 15 saja. Kita anggap aja harganya ini 40.000 gitu aja. Ini kita anggap harga 40.000. Kemudian baterainya 15.000 tambah ongkir lagi. Nanti hitungnya jadi susah. Anggap aja kita harga ini adalah 60.000 sampai 70.000. Kemudian ini 70.000 setelah ganti baterai. Kemudian ini ada harga dari sananya itu 195 ribuan. 200.000 kurang dikit. Artinya kalau beli ini dapat 3, ini 70.000, ini 200.000, hampir dapat 3 itu ya. Kalau kita bandingkan untuk harga memang tidak sebanding gitu. Jadi tidak apple to apple maksudnya. Jadi tentu saja pemenangnya udah pasti. Kenapa? Karena harganya beda. Namun kita bisa membandingkan dari beberapa hal berikut ini. Yang akan kita bahas satu per satu. Yang pertama kita akan bahas dari build quality. Build quality-nya untuk Sunray ini jelas lebih bagus karena ini lebih mahal. Semuanya jadi lebih bagus. Dari strap enak dipakai, kemudian bahan itu semuanya bagus. Ya mahal 200.000. Center 200.000 itu mahal. Kemudian walaupun saya suka center gitu, kadang ya beli. Ini juga harganya 400.000 saya beli. Karena suka gitu, karena suka. Kemudian di sini kita nggak terlalu bahas banyak ini karena ini sudah jelas enaknya. Ini strapnya bagus, auto ya. Jadi ketika kita pakai itu tiba-tiba membesar dengan sendirinya. Jadi saat kita pakai pertama itu kan agak kekencangan gitu. Nah akhirnya nanti dapat membesar dengan sendirinya. Jadi lebih auto gitu. Nah seperti ini. Kemudian untuk ininya juga
lumayan bagus. Nah ini, jadi ini kenceng juga, udah saya pakai ini, udah saya pakai. Terus kemudian untuk build quality di sini, karena ini harganya murmur, kurang dari 30.000 ya sekarang, otomatis kita nggak bisa berekspektasi terlalu banyak. Namun kita bisa cek di sini untuk, nah sistem threadnya ini bagus banget. Ini paling bagus di menurut saya ya. Dari model versi murmur ini adalah terbaik karena ini bisa nah seperti ini. Dan bentuknya juga paling keren. Kenapa? Paling efisien. Paling efisien. Di sini ada chop, kemudian di sini, kemudian ini nggak moncong ke depan, tapi ke atas sedikit. Nah ini estetikanya bagus banget. Beneran ya. Kemudian yang jadi masalah sebenarnya cuma di strapnya. Strapnya itu kurang panjang dikit. Nah ini udah pol ya, udah nggak bisa dibesarkan lagi segini. Dan ini serasa masih kenceng itu loh di kepala. Dan yang model gini itu jarang juga yang modelnya gini loh. Jadi langsung ini kan gini, kemudian ini putus. Biasanya kan ini masih nyambung ya. Ini kan sambung. Nah ini kan sambung ya. Yang lain-lain itu juga sambung semua. Ini juga sambung. Nah seperti ini sambung. Nah khusus untuk Mitsuyama ini enggak nyambung. Tapi dengan harga segini dapat strap yang begini bagus juga udah bagus banget. Daripada yang versi-versi yang lain dengan harga segitu. Biasanya dapat yang seperti karet. Ya seperti karet itu. Nah ini kan strapnya udah lumayan bagus. Cuma serasa lebih kenceng aja gitu. Kemudian kelemahan yang lain adalah bahannya memang kurang. Nah ini kan dari plastik nih. Ini pernah saya bongkar dari ini, kemudian semuanya plastik. Walaupun ini sama plastik itu, tapi kelihatan plastiknya lebih premium, cuma gitu. Kemudian di sini juga ada magnet ya. Kenapa kok di sini ada magnet? Ini bisa dicopot seperti ini, kemudian ini bisa ditempel. Nah seperti ini. Jadi ini bisa nempel di apa gitu ya. Nah fungsinya biar ini bisa untuk emergency seperti ini. Cuma ya lumayan. Nah ini bisa ngangkat dirinya sendiri kan. Padahal ini juga tidak terlalu nempel di. Nah seperti ini. Artinya magnetnya lumayan gitu. Kemudian kita akan bahas tentang baterai sudah ya. Ini udah diganti. Artinya ini bukan baterai aslinya. LED ya. Kita matikan dulu. Jadi fungsi pembandingnya itu sebenarnya di LED ini aja. Kita bandingkan di XPE ya, yang ini hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Lumayan terang. Cuma di sini fokusnya itu terlalu kecil. Jadi saat kita pakai itu fokus banget. Jadi nah ini fokusnya kan kecil. Nah, seperti ini. Kalau untuk jauh ini jauh, cuma pas kita pakai itu terasa kecil, cuma fokusnya kekecilan. Nah, ini udah tinggi segini ya. Fokusnya kekecilan untuk jalan kaki. Kalau terang segini terangnya. Dan kita bandingkan dengan Sunray Taidupin yang versi high-nya. Nah, segini. Bedanya ya. Untuk versi high-nya jelas kalah ya untuk Mitsuyama. Kemudian ini warnanya bisa dibandingin aja. Jadi kelemahan dari center versi murmur seperti ini adalah di warna cahaya. Warna cahayanya itu agak keungu-unguan seperti itu. Ini bisa dibandingin aja, bisa dilihat bedanya di situ. Dan ketika nanti dipakai di luar itu terasa banget bedanya. Kemudian untuk ini versi low-nya kita kecilkan. Nah, ini versi paling low ya. Kemudian untuk versi low-nya, nah di sunrise segini. Ini 10 lumen. Nah ini segini. 10 vs versi low, sama-sama versi low. Kemudian ini untuk COB-nya, COB-nya ya.
Untuk floatnya, kita bandingkan floatnya di Sunray. Nah, floatnya segini. Ini 70 lumen dari Sunray. Kemudian float dari Mitsuyama. Kalau tak lihat-lihat, masih terangan punya Mitsuyama untuk floatnya. Cuma baterainya di sini boros banget. Nah, ini segini. Ini segini. Segini ya, segini ya. Oke, bisa dibandingin. Kalau floatnya untuk Sunray-nya masih kalah ya. Oke, kemudian untuk ini floatnya tidak ada low-nya. Kalau di Mitsuyama itu ada low-nya, jadi ini bisa dikecilkan. Ini pol paling kecil. Nah, ini udah paling kecil. Kemudian kita besarin lagi segini. Oke, ini udah terang. Nah, di sini tidak ada apa itu. Nah, nggak bisa dikecilin. Jadi segini aja gitu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita bahas di fungsi ya, apa itu namanya, spesial. Yang spesial dari Sunray itu ketika ini dimatikan, misalkan kita di 10 lumen ya, segini ya. Kemudian kita matiin. Nah, kemudian kita hidupin lagi langsung ke 10 lumen. Kemudian kita matiin lagi. Kemudian kita hidupin lagi langsung ke 10 lumen. Jadi fungsi on off-nya itu punya memori. Jadi dia untuk hidup dan mati itu nggak perlu muter. Oke, langsung sini. Oke, nah ini fungsi banget ketika dipakai di luar ya. Nah, ini untuk menghidupkan itu harus muter. Jadi ke sini, mati. Itu jadi pertama ke sini, klik kedua ke sini, terus kemudian mati. Oke, seperti itu. Tapi kalau untuk fungsi ini nggak terlalu pusing karena jumlah lampunya nggak terlalu banyak. Jadi cuma klik dan sudah itu. Untuk desainnya sama-sama bagus. Menurut saya sih bagus semua. Ketebalan sih, untuk ketebalannya hampir sama ya. Nah, ini sama persis malahan, sama persis, cuma lebih ya karena ini lebih mahal aja desainnya jadi lebih bagus. Jadi kelihatan ada estetikanya, bentuknya seperti ini kayak gitu. Kalau ini fungsi, jadi ini ke fungsi itu ya. Kemudian apalagi kelebihannya ini jelas tahan air. Jadi kalau kita bawa ke naik gunung ini tahan air, aman kalau kehujanan. Cuma kalau kecelup nggak tahu. Kalau ini tahan air kelihatannya enggak karena tapi kalau cuma kehujanan kelihatannya juga tetap nggak ada masalah gitu ya. Tapi tetap ada air yang masuk. Di sini sebenarnya udah ada karet pelindungnya ya. Nah, di sini kan ada karet warna ini sebenarnya agar nggak masuk apa itu airnya ya. Dan kelihatannya untuk masuk air ya cuma di sini aja. Ini kemarin saya bongkar jadi agak kayak gini. Kalau ini dikencengin sedikit, dimajuin sedikit, otomatis ini sudah tahan air. Cuma di sini memang bolong seperti ini. Nah, jadi bolong ya. Untuk ngecasnya di situ. Otomatis kalau ini dirapetin gini, kalau cuma kehujanan gitu, insya Allah juga nggak ada masalah gitu ya. Cuma lebih memang proof di sini harganya lebih mahal ya. Tahan jatuh, belum uji coba semuanya. Ini belum tak jatuhin, jadi nggak tahu yang jatuhnya seperti apa. Oke, kira-kira seperti itu untuk review perbedaan antara Sunray U25 vs Mitsuyama XPE COB.
Oke, ini kita akan membandingkan beam shoot di luar untuk Sunray Yudo 5 vs Mitsuyama ya. Kita cek di Mitsuyama dulu. Nah, segini. Di hasilnya itu terlalu fokus gini. Kemudian untuk apa itu cahaya yang dihasilkan juga tuh kurang lebar segini. Bisa dilihat ya. Ini tanaman yang di sini juga enggak kelihatan. Kemudian kita coba redupkan. Ini adalah versi paling redupnya. Oke, ini versi paling redup dan ini tahan lama gitu ya. Kemudian kita ke paling, ini paling terangnya ya. Dan kita coba COB nya seperti ini. Lumayan terang ya. Lumayan ini kalau di luar lumayan banget. Dan kita coba versi dari sunrise segini. Ini. Nah, di sini terlihat cahaya yang dihasilkan lebih melebar gitu. Kemudian fokus di daunnya. Warna daunnya kan lebih kelihatan hijau gitu ya, lebih kelihatan bagus karena warna ini tidak terlalu putih, jadi agak sedikit kuning itu. Kemudian kita cek di, nah ini untuk floodlight-nya, jadi segini. Untuk floodlight-nya mending memang lebih terang di versi chop-nya ini. Kemudian untuk redupnya segini. Dan kita bandingkan. Ini versi high-nya, kemudian ini versi high-nya segini. Kita bandingkan ya. Kemudian kita di redupnya, ini paling redup segini, kemudian ini paling redupnya versi low-nya segini. Ini kuat 50 jam kalau nggak salah, 50 jam ya lumayan. Yang ini untuk sunrise 50 jam versi seperti ini, jadi lumayan untuk jalan kaki nih 50 jam. 50 jam sekali berangkat turun lagi, masih berangkat lagi turun lagi dengan baterai alkalin ya. Ini segini. Ini untuk floodlight-nya. Oke, kira-kira seperti itu untuk perbandingan di outdoor 2 center ini ya, Sunray Yudo 5 dan Mitsuyama. Terima kasih teman-teman coba dan semoga sukses selalu.